Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review penggunaan per kampas ganda. Yang pertama 1000 rpm Daytona, kedua 1500 dari MTN yang udah saya pasang. Barusan saya beli juga ini. Ini keadaannya barusan dipasang langsung merenggang gini ya. Langsung ada renggangnya. Berikutnya yang sering saya pakai Xeon 44D. Nah, sering saya pakai itu yang ini, Xeon 44D, tangan ini masih kotor. Terus ini bawaan kampas TWH. Jadi kalau beli kampas ganda TWH ini yang khusus bit karbu, kalian bakal dapat platnya, dapat kampasnya ini sama per kampas ganda. Kampasnya itu panjang ya. Tuh, kampasnya panjang. Nggak kayak standar. Kampasnya panjang. Allah. Kalau dilihat dari samping ini profilnya rada tipis, nggak nonjol jauh ya. Tuh, rada tipis profilnya, nggak begitu jauh. Nah, jadi yang di sini adalah MTN 1500 rpm. Wah, terbang kemana tadi? Oh, ketemu satu nih. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya, setiap kampas ganda ini karakternya itu beda-beda. Walaupun emang kelihatannya kan ada 1000, 1500, 44D, dan atau enggak bawaan TWH. Nah, yang kuning-kuning gini kan biasanya bawa 1500 rpm ya rata-rata. Ternyata kalau kalian lihat profilnya ini tuh kecil. Bulirnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profilnya kecil kayak bit karbu, tapi ukuran pairnya itu tebal banget. Ukuran pairnya tebal banget, ditekan kayak gini nggak bisa gerak sama sekali. Ini luar biasa keras. Saya pakai tuh mungkin karakternya 20% lebih keras kali ya, 20%, 25% lebih keras, gerung banget, luar biasa. Apalagi pas pakai saya biasanya pakai roller 89 ya. Ini luar biasa gerungnya. Nah, terus karakternya juga emang langsung ngejeplak gitu ya. Dak langsung kayak gitu, kerasa banget, nendang. Kayak main kopling kiri, plak langsung digituin. Kurang nyaman, nggak enak banget. Sumpah bawaan TWH itu kurang nyaman. Apalagi kampasnya kan panjang banget, kampas ganda TWH ini panjang banget, ngegrip banget ke mangkoknya. Jadi pas pakai kampas ganda per kampas ganda TWH ini benar-benar nggak enak. Jadi kalau di lampu merah, jalanan macet, kayak orang nantangin gitu. Jadi kayak gitu. Jadi gerung-gerungnya tuh nggak nyaman, tinggi banget gerungnya. Terus berikutnya itu ada kampas ganda Daytona 1000. Ini juga sama karakternya, nahan dulu dan langsung jebrak kayak gitu ya, langsung nabrak. Bedanya dibandingin sama TWH ini, bawaan TWH, kampas ganda Daytona ini lebih lembut. Jadi karakternya itu baru ada powernya itu muncul pas 30-40 km/jam. Jadi kosong 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 kosong, tiba-tiba dak ada, terus hampa pas sudah 30-40 ada lagi powernya, kayak gitu, aneh. Jadi saya kurang cocok sama ini. Terus dicoba saya cukil ya, dicukil biar ada, mungkin niat saya biar ada enteng, ternyata malah terlalu enteng, lebih parah daripada kampas bawaan beat di beat bore up saya. Oh ya, buat beat karbu saya ini udah bore up, jadi disclaimer, semua ini dicoba di motor 130 cc yang udah pakai Nokan ST1, udah pakai karburator PE26 sama knalpot racing. Jadi powernya nggak sama kayak beat standar. Dan ini sangat membebani banget. Yang ini walaupun di beat bore up ini membebani, kerasa banget beratnya. Terus ini lumayan, cuma saya nggak suka karakternya yang nggak bertahap, powernya itu nggak gradual. Jadi kosong ada, hampa ada lagi, kayak gitu kan nggak enak. Nah, favorit saya itu sebenarnya ini Xeon 44D nih, enak banget di beat karbu. Walaupun pairnya besar kayak begini kan ya, kelihatan. Nah, walaupun pairnya besar ukurannya dibandingin bawaan
Daytona juga tuh kan ya, ukurannya besar, terus diameter ulirnya juga gede. Dia dibanding yang ini kan, dibanding yang Beat biasa. Bentar. Nah, tuh diameter ulirnya juga lebih gede yang Xeon. Kelihatan banget tuh. Ukuran pernya juga lebih gedean yang Xeon. Tapi ini enak. Dibandingkan semua per yang ini, Daytona 1000, per TWH, per Xeon ini keras. Jadi pas dinyalain pas langsam, rodanya diem, ini juga sama diem, tapi nggak gerung sama sekali yang ini. Ini keras, tapi nggak gerung. Jadi powernya itu dari bawah, terus ke atas. Jadi kayak bawaan dulu pas Beat saya masih standar, karakternya kayak gini, enak. Saya cocok sama ini untuk per Xeon 44D. Nah sekarang saya coba per MTN 1500. Ini baru banget saya beli karena salah order. Saya sebenarnya order MTN yang 1000 biar ngegantiin Daytona ini. Nah ternyata yang nyampe adalah yang 1500. Terus malas returnnya, kan harga per kayak gini murah ya, 35.000 aja. Ini lebih murah, ini paling murah dan paling bagus. Nah terus ini bawaan TWH nggak jelas, nggak tahu berapa RPM. Kuningnya sih 1500, tapi feelnya itu lebih dari 1500, mungkin 1800 atau enggak 2000, mungkin ya 2000 RPM. Kalau ini 1500. Nah sekarang saya mau coba 1500 nya MTN. Dan pas saya pasang, saya tarik kan biasanya pakai tali sepatu. Saya masukin tali sepatu ke sini, dan itu lebih ringan daripada ini. Dan sama kayak Daytona 1000 feel-nya itu, feel nariknya. Tapi saya nggak tahu nih karakternya kayak gimana, soalnya belum coba. Kalau feel tarik pakai tali sepatu itu feelnya itu lebih ringan daripada ini, jauh lebih ringan daripada ini. Antara Daytona 1000 dan MTN 1500 pas ditarik pakai tali sepatu mau dipasang, feelnya itu sama. Mungkin karakternya itu bakal sama. Jadi walaupun di sini Daytona 1000, MTN 1500 itu nggak pasti bahwa ini tuh lebih ringan dan ini tuh lebih berat. Jadi setiap pabrikan itu punya spesifikasinya masing-masing. Nah contohnya kayak Daytona kan ngakunya 10%, MTN itu kalau yang 1500 tuh 15 Nm. Jadi mereka punya hitungannya masing-masing. Kenapa saya milih MTN? Soalnya mereka punya spreadsheetnya, punya Excelnya, punya data spesifikasinya. Nggak kayak beberapa pabrikan yang bikin 1000, 1500, 2000, 2500 tapi nggak ngejelasin berapa persen kenaikannya itu, atau enggak berapa Newton meter pernya itu kan. Kerenggangan kekerasan per itu kan di satuannya Newton meter aslinya, tapi entah kenapa urusan per-peran kayak begini, per sentry, per CVT, hitungannya itu per RPM. Jadi ya kayak begini, setiap 1000 RPM Daytona, 1500 MTN, mungkin aja mereka Newton meternya atau enggak kekerasan pernya itu sama. Nah oke, sekian dari saya. Nanti dulu, dari semua ini kalau diukur kekerasan, Daytona itu paling ringan ya, pas ditarik pakai tali sepatu dipasang. MTN tuh agak berat sedikit, mungkin karena baru ya. Xeon itu paling berat dari semua ini, jauh lebih berat. Kalau ini mah mirip-mirip, ini mirip-mirip ya, dua ini mirip-mirip antara Daytona dan MTN 1500. Xeon ini jauh lebih berat daripada mereka berdua, tapi karena enak profilnya, karakternya itu dari bawah sampai atas tuh enak. Nah kalau ini nggak worth it banget. Ini pernya nih, tuh diameternya kecil tapi besar banget pernya. Ini diameternya besar, pernya juga besar tapi lembut. Ini enak. Cuman minusnya untuk kawetan semuanya juga. Saya nggak tahu yang ini, soalnya saya nggak betah dipakai 3 hari aja, nggak betah, langsung udah copot. Ini tahan selama setahun, ini tahan selama 6 bulan.
Nah, kalau kita lihat Daytona kan katanya bahannya SWOC ya. SWOC itu yang kayak bahan perklep. Kalau ini bawaan dari Yamaha, Xeon asli saya beli di Gerbang Cahaya Motor di Shopee ada. Jadi kayak dealership asli Yamaha yang ngejual part Yamaha. Jadi saya beli di situ. Harganya murah ini, worth it banget kalau kalian mau coba, apalagi beat yang udah bore up, saya cocok banget kayak gini, pakai ini. Dan saya sekarang karena udah lemah yang itu, udah lemah 6 bulan doang tahannya, saya mau coba yang buatan MTN. MTN kan biasa bikin perklep yang mantep-mantep tuh, apalagi produk yang baru kan, Kibel katanya speknya tuh mirip kayak Kibel White yang Amerika tuh. Nah, saya tertarik nih, ada yang murah nih juga, 35.000 dibandingkan yang ini kan yang 45-50. Oh, ini harus bawaan sama ininya. Nah, saya mau coba ini. Semoga aja feel-nya enak, tapi kalau secara feel kayaknya mirip kayak gini. Berharap karakternya itu kayak Xeon 44D tapi lebih awet. Ya, karena MTN kan biasa bikin perklep ya, mungkin bahannya sama kayak perklep. Saya berharap karakternya kayak Xeon 44D tapi lebih awet. Oke, sekian dari saya. Kalau disclaimer, ini pendapat saya semua. Jadi urutannya itu Daytona dan MTN ini feel tariknya sama. Xeon ini rada keras dan bawaan TWH ini kerasnya nauzubillahi min dzalik. Oke, ini urutannya dari ringan sampai terkeras. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.